Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to English class. How are you today? I hope all of you in good condition and in God blessing. Amin ya rabbal alamin. In this video, I would like to explain about the simple present continuous tense. Are you ready to hear that? Let's begin the lesson. Okay students, welcome back to English class. Before I explain the material, I hope you can enjoy this video and watch seriously. Don't forget to bring your pen and your notebook, alright? Yep, let's come to the topic. Simple present continuous tense. What is simple present continuous tense? Anybody knows? Yeah, simple present continuous tense is the activity or action that happen now. Yeah, it's used to show the activity that are going on the time of the speaking. Do you get my point? Ya, anak-anak, simple present continuous tense itu adalah aktivitas atau aksi yang dilakukan yang terjadi sekarang. Ya, itu dia digunakan untuk menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang terjadi pada saat berbicara. Itulah namanya simple present continuous tense. Do you get my points? Yeah, very good. Okay, students, after we know about the definition of simple present continuous tense, now I will continue how to use the simple present continuous tense. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan melanjutkan bagaimana cara menggunakan simple present continuous tense itu. Dalam simple present continuous tense, kita tahu ada pola atau rumus yang sudah ditentukan, yaitu dalam bentuk kalimatnya positif adalah pertama, subject plus to be plus verb ing. Bapak ulangi, dalam bentuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing. Paham? Now, yang kedua, dalam kalimat negatif. Dalam kalimat negatif, kita ketahui polanya adalah subject plus to be plus not plus verb ing. Bapak ulangi kembali. Dalam kalimat negatif, rumus atau polanya adalah subject plus to be plus not plus verb ing. You get it? Ya. Untuk pola yang ketiga, yaitu interrogatif. Dalam kalimat interrogatif, polanya adalah to be plus subject plus verb ing. Bapak ulangi kembali. Dalam kalimat interrogatif, polanya adalah to be plus subject plus verb ing. Do you understand? Ya. Dalam present continuous tense, kita tahu bahwa to be yang digunakan itu adalah to be present. Apa itu to be? To be adalah kata bantu. To be adalah kata bantu. Yang pertama yaitu is, am, dan are. Is, am, are. Itu to be dalam present tense or present continuous tense. Untuk am, to be-nya yang digunakan adalah I. I am pasangannya. I pasangannya am. I to be-nya am. Untuk is to be-nya itu digunakan untuk subjek she, he, dan its. Bapak ulangi, to be is itu digunakan pada subjek she, he, dan its. She is, he is,
It is. Do you get my points? Ya. Untuk to be are itu adalah to be yang digunakan untuk subjek you, they, and we. You are, we are, they are. Nah, itulah dia pola sederhana yang digunakan dalam bentuk simple present continuous tense. Sekarang verb. Apa itu verb? Verb itu kata kerja. Kata kerja, kata yang melakukan atau tindakan. Maka katanya harus di plus dengan ing. Kata kerja, verb, kemudian di akhirnya ditambah dengan ing. Eat, for example, eat. Makan, eat menjadi eating. Drink, verb drink. Drink menjadi drinking. Study, study plus ing menjadi studying. Cook, cook dalam present continuous tense ditambah ing. Cook menjadi cooking. Do you get my points? Okay, yeah, students, after we know the definition and how to use the simple present continuous tense, now the next step is let's try to make the sentence. Oke, siswa-siswi, setelah kita mengetahui definisi dan bagaimana cara menggunakan simple present continuous tense itu, sekarang langkah yang berikutnya adalah kita akan belajar membuat kalimat. Membuat kalimat simple present continuous tense. Bapak akan memberikan satu contoh sederhana yang mungkin sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, for example, mereka sedang belajar bersama-sama. Kalimat positif. Dalam kalimat positif, Bapak ulangi, mereka sedang belajar bersama-sama. Nah, mari kita masukkan kalimat ini dengan pola simple present tense, simple present continuous tense yang berbentuk pola positif. Rumus kalimat positifnya adalah subject plus to be plus verb ing. Subject plus to be plus verb ing. Nah, kita kembali lagi tadi ke kalimat bahasa Indonesianya. Mereka sedang belajar bersama-sama. Subject, mereka. To be, dari mereka, are. Verb, belajar, study plus ing menjadi studying, bersama-sama, together. So, mereka sedang belajar bersama-sama. Dalam bahasa Inggrisnya adalah they are studying together. They are studying together. Nah, itu pola positifnya. Sekarang pola negatif. Pola negatif itu yang menyatakan tidak. Berarti bagaimana? Mereka tidak sedang belajar bersama-sama. Atau mereka bukan sedang belajar bersama-sama. Kita masukkan ke pola negatif tadi. Polanya adalah subject plus to be plus not plus verb ing. Nah, mereka sebagai subjek, they. To be dari they adalah are. They are. Plus not. They are not. Verb
one plus ing. Study plus ing jadinya studying. They are not studying. Bersama-sama, together. Jadi kalimat negatif dari mereka bukan sedang belajar bersama-sama adalah they are not studying together. Understand? Yeah, very good. So, the third step, langkah yang ketiga, by using interrogative formula. Rumus yang ketiga yaitu dalam kalimat interrogatif, kalimat tanya, ya, kalimat tanya. Tadi rumusnya adalah be di awal, and then plus subject, and then plus verb ing. So, kalau kita masukkan dengan pola tersebut, maka jadilah kalimatnya begini. Apakah mereka sedang belajar bersama-sama? Apakah mereka sedang belajar bersama-sama? Kalimatnya adalah dalam bahasa Inggris are sebagai to be, subjeknya they, are they plus verb ing, studying, bersama-sama, together. Oke, kalimat lengkapnya adalah are they studying together? Bapak ulangi, kalimat interrogatif untuk apakah mereka sedang belajar bersama-sama adalah are they studying together? Yes, they are. No, they are. Ya, itu adalah responnya. Okay, students, I think that's all for the explanation. Thank you for watching, and we come for the exercise. I hope you can enjoy this and make it at home. Don't forget, if you have question, you can send your message to my WhatsApp number. Okay, see you. Assalamualaikum.